Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati SPD, salah satu peserta BCKS tahap 1 kelas B asal Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kali ini saya akan memaparkan analisis saya tentang 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk melengkapi tugas mandiri modul 3. Sebelumnya, marilah kita sama-sama mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah pertama yaitu apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi kasus ini. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus ini. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Langkah keenam, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan. Langkah kedelapan, apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis kasus ini. Langkah 9, pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari. Baik, saya akan membacakan studi kasus sebelum saya menganalisis 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpan di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas ini, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Nah, bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Maka saya akan mencoba menganalisis dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah pertama, apa saja nilai yang bertentangan dalam kasus tersebut? Nilai yang saling bertentangan adalah kejujuran dan keadilan dengan loyalitas terhadap sahabat dan menjaga hubungan pertemanan. Tari harus memilih antara mengatakan kebenaran demi keadilan bagi Nina atau melindungi sahabatnya, Rara, agar hubungan mereka tidak rusak. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus tersebut? Pihak-pihak yang terlibat adalah Tari sebagai saksi kejadian.
Rara sebagai orang yang mengambil dompet, Nina sebagai pemilik dompet yang kehilangan, serta Bu Sri sebagai guru pustakawan yang bertanggung jawab di perpustakaan. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus tersebut. Fakta yang relevan antara lain: 1. Dompet ditemukan di pustakaan dan berisi uang. Rara mengambil dompet dan menyimpannya tanpa berusaha mencari pemiliknya. 3. Nina kehilangan dompet di tempat dan waktu yang sama. 4. Tari melihat langsung peristiwa Rara mengambil dompet tersebut. 5. Ada hubungan pertemanan dengan antara Tari dan Rara. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Pengujian benar atau salah dapat dilakukan melalui uji kejujuran dan uji aturan. Mengambil barang yang bukan miliknya dan tidak melaporkannya adalah tindakan yang salah menurut aturan sekolah, norma sosial, dan nilai moral kejujuran. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Paradigma yang muncul adalah keadilan versus loyalitas atau individu. Keadilan menuntut agar dompet dikembalikan kepada Nina, sedangkan loyalitas mendorong Tari untuk melindungi sahabatnya Rara. Langkah keenam, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Prinsip resolusi yang tepat adalah berpikir berbasis aturan, rule-based thinking, yaitu melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan dan nilai yang berlaku umum, seperti kejujuran dan tanggung jawab meskipun berisiko secara pribadi. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Ada opsi yang lebih bijak, yaitu Tari berbicara secara pribadi kepada Rara, menasihatinya agar mengembalikan dompet tersebut secara sukarela kepada Bu Sri atau langsung kepada Nina. Cara ini tetap menegakkan kejujuran tanpa langsung mempermalukan atau melaporkan Rara. Langkah ke-8, apa keputusan yang ibu bapak ambil sesuai analisis kasus tersebut? Keputusan akhir yang diambil adalah menegur dan mengajak Rara secara baik-baik untuk mengembalikan dompet pemiliknya. Jika Rara menolak, maka Tari sebaliknya melaporkan kejadian tersebut kepada guru demi menegakkan keadilan dan kejujuran. Langkah ke-9, pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini? Dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari? Pelajaran yang didapat adalah bahwa menjaga kejujuran dan keadilan seringkali membutuhkan keberanian, terutama ketika melibatkan orang dekat. Keputusan yang benar tidak selalu mudah, tetapi akan membentuk karakter yang kuat dan dapat dipercaya. Pelajaran ini membantu saya untuk lebih bijak, berani berpegang pada nilai moral dalam mengambil keputusan di masa depan, khususnya dalam situasi yang penuh tekanan emosional. Demikian analisis yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.